Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Susan Ardiansyah dari Java Tech Solution. Oke, pertemuan kali ini kita akan membuat form transaksi barang masuk, ya, untuk header. Pada form transaksi barang masuk ini nanti kita akan buat metode untuk mengenerate ID barang masuk, ya. Barang masuk nanti kita akan buat metodenya. Oke, langsung saja buka netbin-nya, editornya, kemudian ID SQL dan XMPP nya jangan lupa di running, ya. Oke, kita ke netbin. Oke, di project kita di sini di package tampilan kita bisa copy dari data. Ini ada 4, kita lihat di tabel kategori 3, tabel barang 5. Kita bisa copy dari kategori atau supplier atau dari user, ya, atau dari mana aja. Tapi pada prakteknya kita akan copy dari karena kita akan memasukkan barang masuk. Berarti kudu supplier. Nanti kita buat copy dari tabel barang. Di tabel di data barang kita klik faktor, kemudian copy, kemudian kita masukkan transaksi BM, transaksi BM, ya. Kemudian di faktor. Setelah itu untuk kita ke bagian desain. Di sini kita akan bagian desain, kita lihat di datanya, base nya untuk barang masuk ada 4. 4 ini kita edit saja. Berarti ini untuk tanggal, kemudian ID BM, kemudian di sini kode supplier, kemudian di sini keterangan. Di sini bisa kita tambahkan tabel untuk nama supplier. Kemudian ini kita geser turun ke bawah. Ini kita geser ke bawah, ya. Kita akan tambahkan kolom untuk keterangan. Kita gunakan text area di keterangan. Kemudian untuk Times New Roman, kalau nggak salah, ya. Kita cek di sini Tahoma 14. Kita ganti di sini jadi Tahoma 14. Sama, dan kita sesuaikan, dan ini 3.
kemudian untuk type size nya 4. Oke. Kita kasih 100 saja. Kita kasih 100 aja. Agak susah ini ya kalau di Netpin ini untuk membuat. Oke, silakan. Oke, terus kita rubah variabelnya. Di sini kita gunakan nanti. Oh iya, ada yang lupa. Oke, sebelum kita menambahkan JCalendar, kalian harus menambahkan palette-nya dulu ya. Di desain palette. Nah, di sini ada JCalendar. Oke. Nah, di sini ada kalender nih. Kalian harus tambahkan dulu di tools, kemudian palette, kemudian swing awt component. Nah, kemudian kalian bikin new kategori. Nah, kalian buat kalender. Karena saya sudah buat di sini kalender. Karena saya sudah buat, jadi saya buat nama yang lain aja. Tanggal misalnya. Kalender. Oke. Kemudian di kategori baru ini kalian add from jar-nya. Oke, jar-nya bisa kalian download yang sebelumnya saya kasih tahu. Oke, file jar-nya kalian bisa ambil di sini. Oke, kemudian j.t-shirt. Oke, bukan ini, adanya di Netpin project aja. Oke, saya ambil dari jar dari project lain ya. Oke, saya ambil dari sini. JCalendar. Nah, JCalendar 14. Nah, kalian bisa download di website saya ya. Kemudian ini di blok semua, kemudian di next, kemudian kalian pilih palette, kategori palette yang tadi sudah di create, kemudian finish. Oke, nah nanti di sini akan muncul palette ya, palette baru. Nah, di sini nih. Oke, kalau sudah, saya akan gunakan ini aja. Oke, kalau sudah, ini kita hapus. Oke, kemudian kita akan buat ini ya, j.t-shirt. Nah, kita tarik ke sini. Oke, kita tarik, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke, kemudian untuk formatnya, propertiesnya, kita gunakan formatnya jadi dd mm yy. Oke, kemudian hurufnya tauma 14. Oke, kemudian sudah, kita ganti jadi tanggal BM boleh, atau date BM. Oke, kemudian sini kita rubah jadi txt id BM. Kemudian di sini kita rubah jadi txt
kemudian sini buttonnya BTN kode supplier, kemudian di sini TXT nama supplier, kemudian di sini keterangannya TXT keterangan, boleh tambahkan suppliernya untuk ini apa namanya, TXT kode supplier, oh bukan, TXT keterangan BM. Oke, ini PC nama supplier BM, ini supplier BM. Oke, kemudian ini TXT ID, coba kita lihat, oh di sini tidak ada TXT ID, berarti ini kita hapus, TXT ID ya, karena kita tidak butuh. Kemudian di sini tabel BM, kemudian oke, kemudian untuk cari biarkan saja. Oke, kita ke bagian search. Oke, ini ada banyak perubahannya di sini ya. Untuk oke, ini kita akan lakukan banyak perubahan di sini ya. Untuk fungsi resetnya ini kita hapus. Oke, TXT kode barang, set text. Oke, kita lihat TXT kode supplier BN, BN. Oke, ini kita hapus kode supplier, nama supplier, kita tambahkan TXT TXT keterangan BM ya, 1 2 3 4. Oke, kemudian di sini kita akan membuat tanggal ya, tanggal otomatis. Kita ambil date, tanggal yang hari ini ya, new date. Kemudian nah, kita set BTN tanggalnya, benar. Oke, kita lihat di sini, oh .bm, oke. .bm set oke. Set date tanggal. Oke, ini kita import. Oke, sekian date. Bentar, ini util date. Oke, jangan lupa ya, ini tadi importnya salah, harusnya import Java util date. Oke, kalau sudah, nah ini resetnya kita panggil tanggal. Oke. Kemudian kita ke lebar kolom 5, biarkan lebar kolom 1, biarkan. Kemudian data table, nah ini ID, kita boleh kasih tanggal dulu di sini, tanggal. Kemudian ID BM, kemudian
kemudian nama supplier, kemudian keterangan. Oke. Kemudian kita cek di sini select from TB barang. Karena kita akan menggunakan join, kita buat query-nya query join ya. Select from TB barang. Oke, kita tes dulu di sini. Kita tes di query. Select from TB select from TB supplier, TBM join TB supplier on TB supplier, kode supplier dengan TBM kode supplier. Oke, ini kosong karena di sini tidak ada inputannya ya. Berarti ini kita query-nya pakai ini ya. Oke, cek di sini, kita paste aja. Oke, ini kita paste. Oke, order by-nya TB BM ID BM. Oke, kemudian nah yang ini kita ganti jadi sebentar kita ganti tanggal BM, tanggal, ID BM, kode supplier, nama supplier, keterangan. Oke, kita ganti. Tanggal, ID, kode. Oke, seperti ini ya. Kemudian ke data table 1. Data table 1 ini kita akan ambil kode supplier ya. Supplier, nama supplier. Kita lihat di sini supplier. ID supplier. Oke. Nah, ini kita ganti jadi TB supplier order by ID supplier. Oke, di sini kita ganti ini kita replace saja ID supplier plus all, kemudian ini kita replace juga plus all, kemudian ini juga kita replace. Oke. Kemudian untuk pencarian yang data barang masuknya, kita copy di sini objeknya, copy objek barisnya, kemudian ininya kita copy juga. Oke, copy, kemudian oke, ini sekali hapus. Oke.
sebelumnya kita akan buat dulu auto numberingnya ya. Jadi kita taruh di sini aja, di bawah tanggal. Kita buat auto numbering, auto ID BM, auto ID BM. Oke, try catch, kita panggil koneksi. Kemudian koneksi connect. Java SQL statement kita start, kemudian create statement. Selanjutnya kita akan gunakan date ya, date, tanggal, update, new date. Kemudian string kita akan rubah formatnya ya, tampilan ini tampilan tanggalnya ya. Oke, yes mon ya. Kemudian kita akan buat formatnya ya, format Gimana sih tampilan. Iya, bangun ya. Kemudian string gambar. Kita akan ambil stringnya dari si tanggalnya ya, dari tombolnya. String value of fm dot, kemudian format update .tn, bukan .tm, get date. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan ambil dulu ya, kita akan cek dulu di database apakah nomornya sudah ada atau belum. String SQL select max right, kita lihat ID BM di tabel BM nya, ID BM, kemudian parameternya berapa, ini kita ambil 4, kemudian as no ini kita buat sendiri ya, baru dari tb BM where ID BM like. Oke. Like ya, txt
Oke, thanks. Terus kita tambahkan BM ya. Kita tambahkan string BM kemudian kita akan masukkan tanggal to string Oke, ini tanggal yang di sini adalah tanggal yang kita ambil dari sini ya, tanggal to string, kemudian oke sudah. Resort set rs start execute query SQL. Oke, kemudian kita akan buat berulang di sini rs first txt id bm set text bm, terus kita tambahkan tanggal to string. Kemudian kita juga tambahkan di sini satu, kita ambil 4 ya. Oke, else jika nomornya sudah ada, sebentar. Oke, jika nomornya sudah ada, kita akan buat seterusnya in auto id sama dengan rs get integer 1, terus kita tambahkan 1 string no, string nomor, string value of auto id, terus no id, no ulang. Oke, terus kita akan atur jumlah nomor nolnya ya. For integer int terserah nama kenapa ya, mau kemudian j dari 4, kemudian ini no id, kemudian j no sama dengan no plus no.
Oke, txt id bm set text bm, kemudian kita tambahkan tanggal to string, kemudian tambahkan nomor ya. Oke. Kemudian setelah ini kita akan ls close, oke, kemudian start close. Sebentar, ini salah, harusnya ini di sini ya. Oke, kemudian start close. Oke, selanjutnya kita tutup tagnya exception A, kemudian J option. Ini kita tampilkan saja. Jika penomorannya tidak berhasil, kita tampilkan pesan errornya. Terjadi kesalahan. Oke. Kalau sudah, nanti kita coba running ya. Sementara biarkan dulu. Ini sebentar kita biarkan dulu ini. Kemudian selanjutnya kita ke data table sudah, ke data table 1 sudah, pencarian 1. Oke, kita ke data table 1, copy ke pencarian 1. Oke, karena ini belum berubah. Kemudian biarkan. Ini kita ke desain, kita rubah dulu order komponennya. Di sini kita ada list kategori, ini kita rubah jadi list supplier. Oke, kemudian ini ganti tabel supplier. Kemudian sini kita cari supplier. Oke, ini kita ganti cari supplier. Oke, kemudian di title-nya kita rubah juga list supplier. Oke, kita kembali ke search, pada bagian cari di tabel mouse click ya. Kita akan rubah. Nah, ini kita lihat sudah berapa menit. Oke, udah setengah menit ya. Oke, setengah menit lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita ke bagian tab mouse click ya. Sini. Tab mouse click. Di sini kita ada perbedaan. Oke. Txt id set text. Txt ibm set text b, kemudian set text. Oke, kita tambahkan untuk mengambil gambarnya ya, mengambil tanggal, simple date, format date, new simple date format. Oke, kemudian stringnya karena database-nya kita menggunakan date, jadi kita harus sesuaikan yy mm terus
sesuai format dari si database nya ya. Get value kemudian try catch. Oke, try catch, get value, get parse, string, bentar, string, tabel bm, get value baris, karena ini tanggal, ini kan nomor, ini kita ambil tanggal, berarti ini get value barisnya adalah baris sebentar, oke, baris 1 ya. Oke, kemudian kita tutup try catch-nya. Exception next logger get log, kemudian data, karena ini transaksi ya, transaksi BM, kemudian plus get name log level, level, kemudian X, ini untuk menampilkan pesan error ya. Coba kita klik di sini, ini ada error apa? Oh, import Java developer. Oke, kemudian sebentar, import sebentar, ada error. Oke, ini ada error ya, masih ada error. Oh iya, di sini kita tambahkan ini. Oke, kemudian kita cek lagi errornya kenapa. Oke, oke, ini oh iya, ini error di sini juga. Oke, sudah. Coba kalian cek lagi ya. Di sini untuk txt id bm kita dapatnya adalah c, kemudian txt id bm, supplier d, kemudian ini kemudian txt keterangan bm, teks f ya, ini sudah. Terus untuk date bm nya set date value ya, date value. Kemudian untuk ini kita hapus saja.
Oke. Sebentar, ini kita rubah TB. Kita cek dulu. Nah, ini untuk supply-nya sudah ada. Oke. Kemudian kita akan buat tombol simpan di sini ya. Oh, ini udah mau 1 jam. Kita buat tombol simpannya. Oke, kita ke bagian button simpan. Oke, kita lihat di sini button simpannya. Nah, ini tanggal untuk TBBM, kemudian tanggal, kemudian ID BM, kode supplier, kemudian keterangan. Nah, ini kita akan buat tanggal ya di sini. String tampilan ini buat buat tanggal ya. Kita sesuaikan dengan database-nya, format tabel, format date ya, kemudian simple date format, fm, simple date format. Oke, tampilan, kemudian kita akan buat stringnya tanggal, semua dengan string value of fm format that bm get that. Oke, kemudian kita masukkan di sini tanggalnya ya, tanggal. Oke, terus ID BM, kode supplier, tanggal, ID BM, kode supplier, keterangan. Ada 4 ya. ID BM, kode supplier. Sebentar. Oke, ini kita ganti jadi txt keterangan BM teks. Oke, karena di sini untuk penginputan nama supplier kita nggak masuk ke database. Kemudian nah, ini txt kode supplier, terus fokus. Selanjutnya oke, untuk button simpan ini kita sudah coba buat ya, nanti kita tes. Ini di button hapus terubah delete from tb bm where id bm txt id bm get text. Oke, kemudian untuk ini kita ambil juga di sini ya, untuk update nya kita copy. Oke, kita copy dari tombol simpan, kemudian kita copy juga formatnya. Oke, ini kita copy formatnya ke button simpan sini ya, di bawah. Oke, kemudian selanjutnya oke, set ID BM
set tanggal, kemudian IDBM, kemudian kode supplier, kemudian keterangan where IDBM, txt IDBM get text. Oke. Kemudian untuk tombol cari nanti kita rubah juga, kita pakai tbbm join tb supplier on tb supplier, kode supplier sama dengan tbbm kode supplier, where tb bm kode supplier, ID supplier boleh, kemudian on where tb bm tb supplier, nama tbbm lah, tbbm kode supplier, atau tb supplier, nama supplier, atau tb bm keterangan. Oke, ini sudah. Nah, ini tb kategori lihat kita di data table. Oke, pencarian supplier data table yang satu ya. Ini table supplier udah. Nah, di sini kita scroll ke bawah di pencarian cari supplier, tb kategori ini kita ganti tb supplier replace all. Oke. Kemudian setelah kita berhasil membuat generate auto IDBM, kita akan panggil di bawah sini nih. Sini kita akan panggil ada kolom dari table, kemudian kita panggil auto IDBM. Oke, coba kita cek. Terjadi kesalahan, berarti ini ada kesalahan di auto ID nya ya. Oke, kita cek di sini auto ID. Nah, select max right IDBM as no from IDBM no from tbbm by IDBM like BM tanggal string. Oke, ini ada kesalahan di terjadi kesalahan. Oh iya. Oke, kita cek. Ini kita hapus aja yang ini. Oke, karena kita txt.dbm. Oke, kemudian kita coba cek. Ini date-nya tidak running ya. Oh ya, di sini kita harus tambahkan dulu auto IDBM, kita harus panggil dulu tanggalnya. Oke, metode tanggalnya ya, yang di sini kita sudah buat tanggalnya. Coba kita running. Oke, nah ini sudah berhasil ya. Nah, ini masih bisa ketik. Nah, nanti kita buat di sini di bagian dialog. Nah, ini kita buat unchecklist saja ya di tabelnya. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak bisa. Oke. Kemudian oke.
Nah, ini kita sudah bisa. Jadi si ID BM nya BM 2020, bulannya 06 baru nanti 0001. Oke, kemudian ini sudah berapa menit? Wah, hampir mau 1 jam. Kemudian kita kembali ke desain ke list supplier. Nah, ini kita akan tambahkan event mouse click. Kita akan tambahkan di sini kode supplier, txt, nama supplier, set text, AD. Nah, tapi nanti ini kita di dialog. Nah, ininya kita akan cek saja edit table-nya. Oke, kemudian coba kita tes. Search, kita tes. Oke, kode supplier. Oke, karena simpan, kita press disimpan. Oke, nah ini sudah masuk datanya. Oke, nah, oke, kita ubah, coba untuk suppliernya. Oke, kita ubah. Oh, IDBM. Oke. Di sini karena kita pakai IDBM-nya adalah primary auto unique. Coba kita tes ya. Di sini partial indeksnya kita lihat primary key. Jadi IDBM tidak bisa diupdate. Jadi kita balik lagi ke tombol ubahnya, simpan. Nah, ini kita hapus, silangkan ya. Oke, jadi ini IDBM nya oke, 2, 3. Oke, jadi IDBM tidak bisa diedit ya, karena kita pakai primary key untuk IDBM. Jadi parameternya harus kita hilangkan juga di tombolnya. Oke, coba kita ini lagi sebelah ya. Oke, kita edit. Wah, sebentar, ini ada masalah. Oh, ini TB barang, TB supplier, TBBM set, tanggal, kode supplier. Oke, kita tambahkan juga di sini. Oh, kita kontrol set aja, kontrol set. Nah, di sini ini salahnya di sini TBBM. Oke, kemudian di delete. Oke, coba ubah. Oke, ini sudah bisa. Hapusnya. Oke. Resetnya kita tambahkan, reset kita tambahkan set text. Kemudian habis reset juga kita akan buat auto ya, auto ID. Jadi setelah datanya yang ditambah, nanti auto ID nya jalan ya. Oke, kita balik lagi ke sini yang kurang. Oke, ini dari tabel kita pindahkan di atasnya. Oke, coba kita ini tuh. Oke, oh, auto IDBM nya tidak jalan.
auto ID BM nya tidak jalan. Coba kita kembali ke reset. Reset. Oke, ini kita hapus saja. Ya, kita akan buat auto ID nya di sini ya. Table kita buat auto ID BM. Oke, karena di sini reset. Oh iya, di sini karena reset kita set text ID nya jadi set text null. Oke, kita hapus aja di resetnya. Kemudian kita tambahkan di resetnya auto ID aja. Oke, disimpan, tidak perlu. Tidak perlu. Oke, kemudian coba kita cek lagi. Kita tambahkan lagi. Simpan. Oke, ini sudah running otomatis ya. Kemudian simpan. Oke, ini sudah running otomatis auto ID nya. Kita hapus. Oke, ini masih ini ya, 3 ya. Oh iya benar, ini coba kita hapus. Oke, untuk sementara pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Ini sudah 1 jam waktunya. 1 jam kita close. Sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.